warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan matkul manajemen biaya dengan materi anggaran biaya. Pertama perkenalkan, ini adalah anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Iksan Ramadan, lalu yang kedua ada Muhammad Irfan Basori, yang ketiga ada Sakit Teguh Satria, yang keempat ada Rafi Aksamarudin, dan kelima ada Saipan Ahmad, dan yang terakhir ada saya sendiri, Salam Gusti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran merupakan rencana terperinci untuk memperolehan dan pemakaian sumber daya keuangan dan lain-lain selama periode waktu tertentu, khususnya periode 1 tahun. Strategi anggaran. Ada beberapa strategi dalam suatu anggaran. Apakah penting anggaran itu? Yang pertama, pentingnya strategi dalam penganggaran. Strategi perusahaan adalah jalur yang dipilihnya untuk mencapai tujuan jangka panjang dan misi. Anggaran harus dimulai dari peninjauan ulang dan pengkajian rencana strategi organisasi secara seksama. Tujuannya adalah untuk membentuk anggaran agar mencapai tujuan dan strategis organisasi. Kemudian yang kedua ada tujuan strategis dan sasaran jangka panjang. Organisasi menyatakan tujuan strategis dan sasaran jangka panjangnya pada anggaran modal dan anggaran induk. Tujuan strategis dan sasaran merupakan kumpulan inisiatif dan proyek yang menciptakan nilai bagi organisasi. Poin yang ketiga, perumusan strategi. Di sini perumusan strategi dimulai dengan cara menganalisis faktor-faktor eksternal dan menilai kapabilitas internal. Selain itu, pihak manajemen kemudian dapat mengimbangi peluang dengan kekuatan dan keunggulan kompetitif organisasi serta menentukan tujuan strategis dan sasaran jangka panjang organisasi. Kemudian poin yang terakhir, sasaran jangka pendek dan anggaran induk. Sasaran jangka pendek merupakan tujuan dari periode yang akan datang, yang dapat berupa jangka waktu 1 bulan, triwulan, tahun, atau jangka waktu yang lama yang diinginkan oleh organisasi untuk keperluan perencanaan. Sasaran tersebut menjadi dasar untuk menyiapkan anggaran induk atau master budget untuk 1 periode. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi proses penganggaran. Dalam proses penganggaran biasanya mencakup pembentukan komite anggaran, penentuan periode anggaran, spesifik pedoman anggaran, dan penyusunan proposal anggaran. Awalnya negosiasi dan peninjauan ulang serta revisi anggaran. Anggaran induk. Nah, di sini merupakan anggaran komprehensif untuk 1 periode spesifik yang terdiri dari anggaran modal dan serangkaian anggaran operasi dan keuangan yang saling berkaitan. Dipaparkan tadi definisi dari anggaran induk. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi, yang ketiga anggaran pembelian barang dagangan, yang keempat anggaran beban penjualan dan administrasi umum, yang kelima anggaran penerimaan atau pengumpulan kas, yang keenam anggaran kas, yang ketujuh laporan laba rugi yang dianggarkan, yang terakhir 8 anggaran kas. Ketidakpastian dan proses penganggaran. Yang pertama ada analisis bagaimana jika. Maksud analisis bagaimana jika, what if analisis adalah untuk menelaah bagaimana perubahan pada satu atau lebih dari 1 hal anggaran mempengaruhi variabel lain atau anggaran kepentingan. Selanjutnya analisis sensitivitas. Salah satu keunggulan utama dari melakukan analisis sensitivitas adalah kemampuan untuk memisahkan resiko yang berkaitan dengan komponen operasi tertentu dan mengembangkan rencana kontingensi untuk berhubungan dengan resiko-resiko tersebut. Contoh soal anggaran modal. PT Amor merencanakan untuk membeli mesin baru untuk melengkapi pabriknya. Ada 2 macam penawaran atas mesin yang diinginkan tersebut dari 2 supplier yang berbeda. Data-data dari kedua mesin adalah sebagai berikut.
Dari data di atas diminta menghitung net cash inflow per tahun dari masing-masing mesin tersebut. 2. Menghitung nilai ekonomis dari setiap mesin berdasarkan pada A. Metode net present value, B. Payback period, C. Profitability index. 3. Berikan saran Anda dan jelaskan mesin mana yang sebaiknya dibeli oleh PT Amor berdasarkan pertimbangan nilai ekonomis dari perhitungan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Raffi Esa. Di sini dijelaskan yang pertama itu depresiasi mesin A 63 juta dibagi 4 dan hasilnya itu 15.750.000. 4 di sini itu mengartikan umur mesin. Dan yang kedua itu depresiasi mesin B. Yang tahun pertama itu 4/10. 10 di sini itu mengartikan umur keseluruhannya. Dan di sini tuh 4 di sini tuh dikatakan di sini soalnya umurnya cuma tersisa 4 tahun. Ya, dalam perhitungan yaitu 4/10 dikali 60 juta dikurangi 1,5 juta. 1,5 juta di sini itu karena ada nilai sisa dan hasilnya yaitu hasil dari 60 juta dikurangi 1,5 juta dikali 4/10 dan hasilnya itu 23.400. Dan pada tahun kedua yaitu 3/10 dikali 58,5 juta hasilnya yaitu 17.500. Dan di tahun ketiga 2/10 dikali 58,5 juta dan hasilnya yaitu 11.700. Dan di tahun keempat yaitu 1/10 dikali 58,5 juta dan hasilnya 5.850. Di sini ada metode yang pertama itu metode NCF untuk mesin A. EBT di sini itu menunjukkan pendapatan bruto, yaitu pada tahun pertama 6.600.000 dan tahun kedua itu 7.500.000 dan tahun ketiga itu 8.100.000 dan tahun keempat itu 8.700.000. Dan yang kedua itu tax 40% yaitu pajak 40%. Pajak di sini diambil 40% dikalikan ke EBT. 40% dikalikan EBT tahun pertama 6.600.000 hasilnya 2.640.000 dan seterusnya. Dan yang ketiga itu EAT. EAT di sini itu menunjukkan EBT dikurangi tax 40%. Contoh yang pertama tahun pertama 6.600.000 dikurangi 2.640.000 hasilnya yaitu 3.960.000 dan seterusnya. Dan di sini ada depresiasi mesin. Depresiasi mesin tadi dihitung yang 4/10 sampai 1/10 dan hasilnya ini. Hasilnya yaitu tahun pertama 23.400.000, tahun kedua 17.550.000, tahun ketiga 1.700.000 dan tahun keempat 5.850.000. Terus di sini ada NCF. NCF di sini yaitu pertambahan dari EAT dan depresiasi. EAT 3.960.000 ditambah 23.400.000 hasilnya yaitu 27.360.000. Itu di tahun pertama dan seterusnya seperti itu. Dan yang NCF untuk mesin yang kedua caranya sama. Yang pertama EBT di sini di tahun pertama yaitu 7.200.000, tahun kedua 7.800.000, tahun ketiga 8.400.000 dan tahun keempat yaitu 9 juta. Tax di sini 40% juga sama dikalikan sama EBT. Jadi 40% dikali 7.200.000 hasilnya itu 2.880.000 dan seterusnya. Di sini juga EAT sama, yaitu EBT dikurangi pajak 40%. Contoh di tahun pertama itu 7.200.000 dikurangi 2.880.000 hasilnya yaitu 4.320.000. Dan depresiasi di sini sudah dihitung yang pertama yang tadi yang 4/10 sampai 1/10. Di sini sudah ada semuanya yaitu 15.750.000. Dan NCF di sini pertambahan juga dari EAT dan depresiasi, yaitu yang tahun pertama 15.750.000,
kita 14.320.000 dan hasilnya 20.070.000, dan di tahun kedua dan keempat dihitung sama seterusnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Jepang mengenai metodologi seperti yang dilihat dari data di atas. Jumlah dari mesin A dengan DF 15% di tahun pertama itu jumlah 0,8696 dan seterusnya, itu di total dengan jumlah 58.660.875. Lalu yang mesin B, total dari seluruhan ini itu jumlahnya 58.538.730. Lalu yang kedua mengenai investasi awal, saya akan melanjutkan jawaban sebelumnya dari Mas Jepang, yaitu mengenai metode net present value. Dari data di atas itu terdapat tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan mesin A dan mesin B. Itu adanya data GV, DF 15%, PV of CV, lalu mesin B dengan data CV, PV of CV. Dari data dari data tahun 1, 2 hingga keempat itu totalnya berjumlah 58.660.875. Itu adalah mesin A. Sedangkan mesin B berjumlah 58.538.730. Lalu mengenai data dari investasi awal itu berjumlah 63 juta, dan pada mesin B, dan sedangkan mesin B berjumlah 60 juta. Lalu kedua data tersebut jadi jumlah dari data mesin A itu jumlah 58.660.875, sedangkan mesin B itu berjumlah 58.634.730. Lalu investasi awal itu mendapatkan sebesar 63 juta, sedangkan mesin B mendapatkan 60 juta. Lalu setelah ditemukan jumlah dan investasi awal, maka keluarlah hasil dari net present value dengan mesin A yang dikurang menjadi minus 4.335.135, sedangkan mesin B itu dengan jumlah yang minus 1.461.210. Lalu mengenai payback dari A, di sini dijelaskan di tahun ketiga. Nah, penjelasan B yaitu ada dua periode payback, yaitu payback periode A dan payback periode B. Payback periode A tahun ketiga dijumlahkan dengan dengan 1.710 dikali 12 bulan, lalu ketemulah hasilnya
itu 21.150 dengan durasi tahun 3 tahun 29 hari. Sedangkan payback periode B itu 2 tahun dijumlahkan dengan 10.590 dikali 12 bulan. Ketemulah hasilnya itu 16.560.000 dengan periode tahun 2 tahun 7 bulan 30 hari. Selanjutnya selanjutnya itu penghitungan PIA dan PIB. Yang pertama PIA itu dengan jumlah 58.660.875.000 dibagi dengan 63 juta. Bagaimana 58 juta dan 63 juta ini itu dari jumlah dan investasi awal, yaitu dengan total 0,9311. Sedangkan PIB itu sudah dengan jumlah 58.530.130 bagi 50 juta, dan hasilnya itu 0,9755. Lalu dengan hasil yang ada di atas menjelaskan kedua investasi di atas tidak layak. Jadi keduanya tidak usah dipilih atau dibeli. Alasannya NPV keduanya besar. Jadi dengan penjelasan yang di atas tadi, kedua investasi di atas tidak layak. Jadi keduanya tidak usah dipilih atau dibeli. Alasannya net present value keduanya lebih kecil dari 0 atau negatif, dan PFI lebih kecil daripada 1. Hasil dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.